banyak hal ya yang bisa kita pelajari, khususnya dalam kondisi terakhir-terakhir ini berkaitan dengan darurat, kondisi darurat karena adanya pandemi COVID-19. Kalau kita baca di kebetulan kami bertiga ini, saya, Mbak Sari, dan Mas Fitra, nanti berbagi materi. Saya bicara tentang hukum daruratnya, Mas Fitra di hukum kesehatannya atau karantinanya, Mbak Sari bicara tentang PSBB-nya. Ya, oke. Saya hanya bicara dari perspektif hukum darurat negara. Dalam kajian teoritis itu, hukum darurat negara itu ada yang disebut hukum darurat negara subjektif dan hukum darurat negara objektif. Nah, apa sih sebenarnya hukum darurat? Yaitu pemberlakuan suatu norma atau kebijakan pemerintah yang tidak seperti layaknya dalam kondisi normal. Itu cara mudahnya untuk mengingat. Ada sesuatu yang mengakibatkan hukum yang diberlakukan itu bukan hukum dalam kondisi normal. Nah, ini untuk apa gitu ya? Yaitu antara lain untuk mengatasi supaya keadaan darurat itu segera diselesaikan. Kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Afdal tadi di pasal 12 itu terkait dengan pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat yang diatur dengan undang-undang. Tetapi Presiden juga mengeluarkan Perpu ternyata ya, mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Berarti menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan Perpu. Nah, Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden itu objektif atau subjektif? Dalam perspektif hukum tata negara itu bisa dikatakan sebagai hak subjektif Presiden. Kenapa? Karena nanti yang akan mengobjektifkan kondisi itu adalah DPR. Artinya ketika Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, ini bukan tentang COVID-nya, tapi implikasi gitu ya. Implikasi dengan adanya pandemi COVID-19 itu akan berpengaruh terhadap keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Ini dari pusat sampai ke daerah diatur di dalam Perpu itu, lembaga apa saja yang akan terkait di dalamnya, kemudian membentuk sebuah komite KSSK, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh BI, LPS, kemudian OJK, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan gugus tugas gitu ya, untuk percepatan penanganan COVID. Nah, berarti lahirnya Perpu nomor 1 2020 itu bisa dikatakan sebagai hak subjektif Presiden. Bagaimana cara mengobjektifkannya? Artinya apa yang sedang diberlakukan saat ini dalam bentuk Perpu itu, apa benar bahwa memang kondisinya layak untuk dikeluarkan Perpu yang seperti itu, gitu ya. Nah, nanti DPR dalam persidangan berikutnya harus segera menyidangkan persoalan ini untuk mengkaji Perpu nomor 1 tahun 2020. Kalau ternyata menurut pertimbangan DPR sebagai wakil rakyat, bahwa apa yang diatur di dalam Perpu itu sudah benar, berarti dia akan naik status dari Perpu menjadi undang-undang. Tetapi kalau ditolak, dari Perpu itu ditolak di DPR, ditolak oleh DPR, maka dia harus dicabut, nggak boleh terus diberlakukan. Nah, sementara ini belum ada sidang DPR, jadi ini Perpu masih berjalan. Sementara sudah ada beberapa pihak, organisasi kemasyarakatan, kampus, kemudian LSM yang lain atau lembaga semacam LBH itu sudah mengajukan permohonan judicial review Perpu ke Mahkamah Konstitusi. Apakah itu dimungkinkan? Memang kalau kita baca pasal 24C Undang-Undang Dasar, MK menguji undang-undang. Tetapi sejak MK berdiri itu MK sudah menerima pendaftaran Perpu, pengujian Perpu gitu ya. Sudah banyak sekali Perpu yang diajukan ke MK, ada yang kemudian dicabut, ada yang kemudian terus disidangkan, artinya dicabut oleh si pemohonnya, kemudian ada yang dikabulkan juga, ada yang ditolak gitu ya. Artinya melalui kebiasaan ketatanegaraan itu ternyata Perpu sudah juga bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Mungkin pertimbangan MK waktu itu bisa jadi Perpu ini harusnya ada yang menilai, gitu ya, tidak secara politik saja, tetapi juga
dalam perspektif konstitusi, apakah substansinya bertentangan atau tidak. Nah, jadi kalau sekarang ini ada beberapa kalangan masyarakat yang mengajukan ke MK, ya silakan saja. Tetapi harusnya juga ada yang mengajukan ke DPR, supaya DPR mengkritisi isi dari Perpu itu secara objektif, gitu ya. Karena ada kekhawatiran dari teman-teman yang mengajukan judicial review ke MK terkait Perpu nomor 1 tahun 2020 itu di pasal 27-nya. Karena di sana kebijakan pemerintah maupun BI, OJK, LPS, dan pemerintah daerah ataupun KSSK itu tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana. Kemudian putusan dari pejabat yang ditunjuk oleh Perpu ini juga nggak bisa menjadi objek gugatan di TUN, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, hal-hal yang kayak gini ini menarik sebenarnya untuk dikaji, supaya kita ketika akan melakukan pengkritisan atau gugatan ataupun desakan kepada parlemen, kita sudah membaca, gitu ya. Apakah benar bahwa Perpu ini dibutuhkan? Nah, kalau kita melihat, ini pendapat pribadi saya kalau melihat begitu masifnya efek dari penyebaran virus corona ini, gitu ya, pemerintah memang harus segera mengantisipasi. Kenapa? Karena ini bukan fenomena kasus corona ini hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah mendunia, sehingga bisa mematikan kegiatan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi menjadi lesu, sistem keuangan juga menjadi persoalan, dan seterusnya. Itu banyak hal. Kemudian bagaimana nanti kalau daerah kemudian dinyatakan PSBB, Mbak Sari nanti yang akan mengkritisi itu. Ini kan terkait dengan kapasitas daerah untuk menangani kasus itu. Artinya APBD-nya, kemudian sumber daya yang ada di daerah itu mencukupi atau tidak. Gitu ya. Kalau di Jakarta kemarin kan hotel-hotel miliknya Pemda segera direnovasi untuk tempat istirahatnya dokter dan perawat misalnya. Kemudian APBD-nya dikeluarkan dalam jumlah yang besar karena memang APBD di DKI sangat tinggi, gitu ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang kondisinya sangat mungkin tidak semewah itu atau tidak APBD-nya tidak besar. Nah, jadi sebenarnya Perpu ini bukan mengatur pandemi COVID-19-nya, tetapi mengatur implikasi, gitu ya. Kalau saya baca di Perpu nomor 1 2020 itu, ini Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Jadi memang ini Perpu yang dikeluarkan sebagai implikasi lanjutan ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kemudian di argumentasi penjelasan di dalam undang-undang di dalam Perpu itu, respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi pandemi COVID-19, antara lain peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Jadi memang ketika daerah akan katakan, kalau dulu istilah populernya lockdown gitu ya, kemudian sekarang sudah dengan istilah PSBB gitu ya, itu akan terkait dengan banyak hal gitu, bukan sekedar kesehatannya saja atau virusnya, tetapi dunia usaha yang kemudian ada kebijakan social distancing, sekarang physical distancing dan seterusnya, itu kan mengakibatkan daerah-daerah akan menutup daerahnya untuk tidak lagi. Sekarang ini kan DKI sudah PSBB, nah sekarang penyangga DKI juga akan mulai besok pagi kalau nggak salah ya, itu Jawa Barat dan Banten itu juga beberapa daerahnya yang penyangga Jakarta juga akan diberlakukan PSBB. Artinya di situ itu hal di luar atau implikasi dari adanya penanganan COVID-19 ini yang diatur di dalam Perpu ini. Nah, Perpu ini memang menggunakan pasal 22 di dalam Undang-Undang Dasar dan itu hak presiden untuk menggunakannya. Nah, bagaimana dengan kekhawatiran sejumlah masyarakat yang akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait khususnya pasal 27 ya. Pasal 27 di dalam Perpu ini itu di bab penutup, biaya yang telah dikeluarkan Pemda dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan
kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ini nanti yang ahli pidana bisa masuk di sana. Anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu. Nah ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas yang didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3-nya, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada petun. Nah, ini kemudian pertanyaannya, kalau semua kebijakan yang sudah dipayungi melalui Perpu ini tidak bisa digugat baik perdata, pidana maupun tata usaha negara, ini gimana gitu? Kalau negeri ini dikelola oleh malaikat, kita percaya, nggak usah diawasi gitu kan. Tapi kan penyelenggara negara itu masih manusia. Adakah kalau kita baca dari isi Perpu itu memang nampaknya ada kekhawatiran nanti kalau nggak ditegaskan seperti ini akan banyak gugatan, ya. Banyak gugatan dalam arti apakah iya si penyelenggara negara yang ditunjuk oleh Perpu itu akan menggunakan keuangan negara atau keuangan daerah itu secara benar dan bijak dan baik, amanah, gitu. Nah ini malaikat itu yang kayak gitu kan. Karena apa? Karena dulu ketika zaman PSBY itu kan pernah juga dibuatkan Perpu jaring pengaman sosial itu ya, waktu itu yang kemudian itu menjadi bola liar untuk kasus Bank Senturi. Dari 1,4 kalau nggak salah ya, meledak 1,4 T meledak menjadi 6,7 triliun yang kemudian menjadi kasus yang sampai sekarang nggak ketemu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Karena di pasal 29 dari Perpu JPSK Bank Senturi itu juga dikatakan begitu bahwa Menteri Keuangan dan pejabat yang membuat kebijakan itu tidak dapat dipersoalkan dari sisi hukumnya gitu. Nah, saya kemarin bertanya ke teman-teman hukum administrasi, apa benar kayak gini nih nggak bisa dibawa ke petun? Jawabannya ya memang petun tidak bisa menguji kebijakan, gitu kan? Oke, kalau begitu bisa nggak dipakai menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak? Yaitu pemerintah yang ketika akan membuat kebijakan itu harus mempertimbangkan asas-asas umum itu patut, layak, adil, gitu ya, dan seterusnya sampai sekian 12 kalau nggak salah ya item itu. Nah, kalau menurut pemerintah itu sudah dalam porsi yang itu sudah tercukupi, gitu kan? Nah, tadi malam juga seru di grup WA dosen Fakultas Hukum UI itu, lantas ini siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab terkait dengan Perpu nomor 1 2020? Kalau tidak ditunjuk di situ itu siapa ujungnya yang harus bertanggung jawab? Nah, akhirnya teman-teman mengatakan ya harus presiden karena dia yang mengeluarkan Perpu itu. Berarti nanti presiden yang harus tanggung jawab kalau terjadi penyimpangan di daerah. Maka dia harus menindak itu, gitu. Menindak pejabat di daerah. Ini yang kasihan nanti mungkin Mbak Sari yang akan mengelaborasi itu terkait dengan daerah yang dinyatakan PSBB. Terus menggunakan APBD-nya untuk menangani COVID-19 di daerahnya. Bantuan sosialnya kepada masyarakat. Kalau ujung-ujungnya nanti bupatinya atau wali kotanya itu akan menjadi tersangka, mana mau mereka. Kan mereka harus dapat semacam pengaman bahwa saya melaksanakan Perpu itu ujungnya tidak boleh kalau saya kemudian dipidanakan. Tapi kalau terbukti menyimpang, apa nggak bisa dipidanakan? Nah, ini karena seringnya dulu saja ketika kasus bencana di Aceh, tsunami itu, wah itu juga begitu gitu. Jadi ya karena masih manusia penyelenggaranya. Jadi menurut saya memang ini menarik untuk kita kaji. Artinya begini, pemerintah harus melihat, kalaupun ada kemudian sebagian kalangan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau nanti mungkin juga ada desakan kepada DPR untuk mengkajinya secara jernih, itu bagian dari pendewasaan demokrasi di Indonesia menurut saya. Jadi nggak perlu kemudian dengan ancaman-ancaman bahwa mereka akan ditangkap, dipidanakan, jangan gitu. Justru kita ini
kanal yang dibolehkan oleh hukum, gitu ya, kanal yang diberikan oleh hukum supaya tidak menjadi jalanan, gitu, supaya diselesaikan di jalur hukumnya dan jalur politik. Jalur politiknya tidak harus dengan demo turun ke masyarakat, gitu, di jalan-jalan. Minta supaya DPR mengkaji. Terus kalau DPR misalnya ini materinya terlalu lingkupnya terlalu luas yang dibahas karena ada PI, ada LPS, ada OJK, ada Pemda, ada pemerintah daerah, maka undang ahli untuk memberikan semacam pembahanaan bagaimana cara mengkajinya. Ini Perpu ini mengesampingkan beberapa pasal dari 12 undang-undang. Nah, berarti kan itu butuh kajian yang komprehensif. Ya meskipun DPR nyatanya bisa sidang untuk melaksanakan mengesahkan sekian banyak undang-undang ini di masa COVID-19 gitu kan. Kenapa untuk Perpu ini nggak bisa? Kan pastinya bisa gitu ya. Sekarang sudah ada online-nya juga. Jadi menurut saya ini forum yang menarik untuk mari kita dewasa untuk bersama-sama memikirkan tentang nasib bangsa ini, juga masa depan bangsa ini. Mungkin itu pengantar saya untuk diskusi pagi ini. Makasih, saya kembalikan ke Mas Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.